Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengaruniakan kita iman Islam. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi khairil waladi wa afiyah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan tiang pelungguh dalam keadaan sehat wal afiyat di tempat ini. Alhamdulillahilladzi razaqana watanan muwahhadan huwa Indonesia. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan rezeki kepada tiang pelungguh, yaitu negara bangsa Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillahilladzi jama'ana tahta zilli NWDI. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di bawah naungan perjuangan NWDI Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Semoga kita menjadi sebaik-baik penerus bagi sebaik-baik pendahulu, menjadi sebaik-baik penerus untuk perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Amin ya rabbal alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurahfal wa ayyid nahdlatal watan fil alamin wajma' kalimatal muslimin wa amir nahdlatal watan diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang Tuhan hormati dan Tuhan muliakan seluruh orang tua tiang, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Janapria, di Jammu, di daerah ini yang hadir. Ada tiang lihat di panggung Al-Ustaz Tuan Guru Haji Mahmuda, mudah-mudahan panjang umur beliau, beserta para pimpinan organisasi yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, yang di atas maupun yang di bawah. Terima kasih yang muliakan pelungguh semuanya. Mudah-mudahan semua tokoh-tokoh kita, orang tua kita di tempat ini mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hormati, sama-sama kita banggakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI Al-Ustazah Dr. Hajah Siti Rahmi Jamilah beserta Al-Ustaz Haji Muhammad Khairul, Ketua PPNWDI yang juga sekaligus Ketua DPW Partai Perindo. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummu Azza sebagai Ketua 1 PP Muslimat NWDI Pimpinan Pusat yang saya cintai, dan Ananda Muhammad Rifki, Al-Ustaz Muhammad Rifki Karabi, dan semua para pimpinan organisasi, ada Tuan Guru Haji Muhammad Habib Ziyadi, dan semua yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu. Yang saya hormati pula bapak-bapak, para aparatur negara, sahabat-sahabat kita dari kepolisian yang telah membantu merapikan kegiatan kita, mengawal prosesnya. Mudah-mudahan kita doakan polisi-polisi kita semuanya menjadi polisi yang amanah, nih. Dari TNI juga terima kasih, dari aparatur kecamatan, desa, semuanya hamba-hamba Allah yang tiang muliakan, tiang banggakan. Wabil khusus yang di depan tiang, walaupun tempat pelungguh di bawah tiang, tapi insya Allah derajat pelungguh mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donas maaf tiang ngomong di atas nih. Jadi ini urusan pengaturan saja, bukan menentukan kemuliaan masing-masing kita. Di bawah tapi amalnya banyak akan lebih mulia dibanding yang di atas tapi amalnya sedikit. Mudah-mudahan kita amalnya banyak semua ini. Selamat dunia akhirat. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Pertama, setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan minal aidin, dan sekaligus juga mohon maaf lahir dan batin kepada pelungguh semua.
Mohon maaf itu harus sharih Bapak Ibu. Tidak cukup kita berhalal bihalal, saling memaafkan itu dengan mengatakan minal aidin al faizin al maqbulin. Tidak cukup. Kenapa? Karena minal aidin al faizin al maqbulin itu bukan pernyataan meminta maaf, saling memaafkan, tapi itu doa. Doa sama seperti taqabbalallahu minna wa minkum, itu juga doa. Jadi minal aidin al faizin al maqbulin itu kita lanjutkan dengan langsung sore jelas mohon maaf lahir dan batin. Tidak cukup minal aidin terus begini-begini tangannya, tidak cukup, harus jelas. Jadi di dalam Islam itu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang baik. Demikian pula petunjuk dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang baik. Apalagi sesuatu yang sangat mulia yang bahkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min awsafil muttaqin, yaitu sifat orang yang bertakwa, wal afina 'anin nas, yaitu memberikan maaf, saling maaf memaafkan. Sifat orang yang bertakwa. Jadi harus jelas mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan itu Bapak Ibu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan itu kita lepas dari beban-beban kehidupan. Kenapa kita perlu lepas? Karena kalau kata Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaffifiz zuhra fa innal aqabata ka'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, lepas beban lek bongkor deh. Lepas beban yang kita pikul karena al-aqabata ka'ud, karena pendakian kita itu tinggi dan terjal. Apa pendakian kita? Hidup kita di dunia, hidup yang pelungguh niki mencari ridha Allah, ibarat perjalanan. Kalau orang berjalan tapi di punggungnya ada beras sekarung, becat atau aden? Tersiap-siap. Kata Abdullah bin Mas'ud, khafifil zuhra, ringankan punggungmu, lepas beban itu supaya kamu bisa lancar, supaya bisa berjalan dengan cepat, mudah-mudahan sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, menafsirkan asar az-zuhra khafifiz zuhra, lepas beban dari punggung, itu kata para ulama adalah semua hak-hak Allah yang belum kita tunaikan segera. Ada Bapak Ibu misal ingat pernah suatu ketika ndek sembahyang misal, karena ya katakanlah misal males misal gitu. Kalau pelungguh ingat sekarang, tunaikan. Itu melepas beban dari punggung kita. Atau bukan males, tapi karena kesibukan, lolos zuhur, lolos asar, lolos maghrib. Kalau kita ingat, maka itu dain, itu hutang, itu beban. Itu adalah beban yang kita pikul, lepaskan. Bagaimana caranya? Tunaikan. Qadha salat kita. Demikian pula hak manusia. Kalau ada hak orang sama kita, kembalikan. Kalau ada perbuatan kita yang menyakiti orang, minta maafkan. Itu melepas beban. Dea. Apa bahasanya dea? Oh, mobil kalau sudah diisi pertama ngebut dia. Betul? Mobil mesinnya bagus, sudah menjadi katakanlah jadi santri, jadi jamaah NWDI, muslimat, muslimin, sudah lengkap semuanya. Ibarat mobil, mesinnya bagus, setirnya baru, bannya masih gres, tapi tidak ada bensin.
Bisa sampai? Nggak bisa jawab. Itu ibarat pribadi kita, istilahnya sudah lengkap, segala syarat, ilmu ada, tenaga juga ada, tapi masih banyak beban yang menyebabkan kita tidak bisa berjalan. Mari kita buang beban itu, saling maaf, memaafkan. Lunas maaf nih, ibu-ibu lunas maaf nih, bapak-bapak lunas maaf nih. Wah, Bu. Allah. Allahu Akbar. Kita jawab azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'watika wa salatu ala sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa rasulullah al-maqam al-mahmud alladhi ba'atha innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi firli wa li walidayya, 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 warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amalkan itu nih. Setelah selesai baca doa azan, doa jawaban azan, sambung dengan Rabbi firli wa li walidayya 5 kali, lalu pada yang kelima setelah itu warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah birrul walidain. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa kita saling maaf-memaafkan untuk meringankan, agar kita dalam kehidupan bermasyarakat ini bisa lebih nyaman satu sama lain, agar tiang pelunggu bisa lebih kompak dalam perjuangan, agar tiang pelunggu bisa lebih tenang di dalam berjuang, karena kita sudah bersih satu sama lain, sudah saling memaafkan. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tiang mengajak Bapak Ibu merenungkan yang disampaikan oleh Farid kita tadi. Beliau membaca ayat dalam surah Ali Imran,
wa'tasimu bihablillahi. Nah, apa hablillah itu Bapak Ibu? Hablillah tali Allah. Apa kenana? Apa maksudnya? Berpegang teguhlah pada tali Allah. Maksudnya apa? Ulama mengatakan pertama, hablullah itu bermakna dinul Islam, bahwa tali Allah itu adalah perintah agama, perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, pesan-pesan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntunan agama itu tali Allah. Kalau ingin selamat, pegang tuntunan agama. Yang kedua, kata ulama, hablullah itu bermakna al-jamaah. Di dalam kitab-kitab tafsir kita baca bahwa sebagian dari ahli tafsir, termasuk kalau yang tidak khilaf Al-Imam Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan wa hablullah wal jamaah. Tali Allah itu maksudnya adalah berjamaah, bareng-bareng. Itu sebabnya kalau tadi Bapak Edi sebagai pengelola dari kawasan wisata religi dan edukasi kebangsaan ini mengatakan bahwa kita sebagai umat Islam harus berikhtiar untuk juga menjadi warga bangsa yang baik, maka Tiang sampaikan salah satu cara kita sebagai umat Islam untuk menjadi warga negara yang baik, untuk menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat kita diberikan karunia Indonesia, adalah dengan menjaga persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini ibarat jama'atun kabirah, suatu jamaah yang besar. Ada duhu aksar min mi'atain wa sab'ina miliun. Jumlahnya lebih dari 270 juta. Pegang apa yang disampaikan oleh qari kita Ustaz Syukri tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang teguh kekompakan kita, keutuhan kita sebagai bangsa. Karena itu menjaga Indonesia ini Bapak Ibu bukan hanya tugas kita sebagai warga negara, tapi menjaga Indonesia tugas kita sebagai seorang muslim. Itu pesan Allah tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah, ay wa'tasimu bil jamaah, wa'tasimu bil wahdah, wa'tasimu bi Indonesia. Jaga, pegang, rawat, pelihara kekompakan kita sebagai satu bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu tidak, kalau dulu Al-Maghfurullah Maulana Syekh guru kita menamakan perjuangan beliau Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Kata waton itu harus menjadi renungan kita semuanya. Bahkan kata waton itu disebut sebelum diniyah. Diniyah itu agama. Sebelumnya ada waton. Waton itu artinya apa? Bangsa, tanah air. Kenapa waton didahulukan dari agama? Karena kalau tidak ada bangsa, tidak ada tempat, tidak ada tanah air ini, sulit kita akan mampu menjalankan ajaran agama kita dengan baik. Ketua Gonde Bapak Ibu, Monde narak tanah atau tersujud, atau tersembahyang, lep udara, lep tengah laut. Kita ibadah itu di atas bumi Allah namanya Indonesia. Jadi masjid kita sebagai masjidnya Tiang, masjid penumbuh. Makna masjid itu tahu tersujud, itu bumi Indonesia ini. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena Indonesia ini adalah sarana tempat kita bisa beribadah, menunaikan tuntunan-tuntunan agama. Sholat kita di Indonesia, betul Bapak Ibu? Bahkan berhaji kita walaupun tempatnya di Mekah, tometa kepeng. Betul meta kepengna. Gak jana pria. Betul? Betul. Di Indonesia. Meta kepeng berdagang, panen tanah ini kita bertani, kita bercocok tanam, kita berkebun, kita berbisnis, kita bekerja di tanah yang namanya Indonesia. Kita kumpulkan uang baru bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Paham Bapak Ibu? Itu sebabnya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Ingat kata waton itu, Indonesia. Indonesia anti romsul ittihadi ya ittihad. Alhamdulillah.
Nah, yang kedua ini yang saya ingin sampaikan, rawat Indonesia kita ini sebagai bagian dari perintah Allah untuk memelihara dan menjaga nikmat yang besar untuk kita semua. Dan tetanggo, tidak boleh kita menyia-nyiakan, apalagi sampai merusak bumi Indonesia. Kita rusak, persaudaraannya kita rusak, kita benci sesama anak bangsa gara-gara beda 1-2 pilihan, padahal sama-sama tinggal di Indonesia. Kita cela negara kita sambil kita puji negara orang, padahal cari makannya di Indonesia bukan di negara orang. Itu bukan sifat seorang muslim. Seorang muslim diwajibkan bersyukur oleh Allah. Dari munda lalu aning bangkat niatang sida lalu aning bangkat sino pertama mencari ridha Allah nih, melalui jalan mencari rezeki yang halal. Kemudian juga niatang lalu aning bangkat adalah untuk mensubur makmurkan bumi Indonesia yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bapak Ibu? Maka keluarga besar NWDI tidak boleh ada yang ikut ide-ide yang aneh-aneh, mau mengganti negara, mau merubah bentuk negara, milu-milu atas nama apapun. Bahkan kata guru tiang Al-Habib Ali Al-Jufri dipesan kepada kita semua ketika beliau datang ke Indonesia, hati-hati kalau ada orang atas nama jargon agama, menggunakan istilah agama untuk merusak persatuan bangsa, merusak bentuk negara, hati-hati, di situ ada fitnah yang besar kata beliau. Jadi kita perlu milu-miluan nih. Tugas yang perlu makin apa? Sila teperiri, tekerisa, desa dasar. Kita jaga, kita rawat, kita bangun, kita subur makmurkan Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan baldatun thayyibatun wa rabbun. Alhamdulillah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sebagai penyambung ilmu kita tiang sama pelungguh, tiang ingin menyampaikan sebuah hadis dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Beliau menghimpun dalam satu kitab kecil ada 42 hadis yang sangat penting untuk dipahami oleh kita semua sebagai umat Islam, karena hadis-hadis ini menyangkut cara kita di dalam mengamalkan Islam, menyangkut bagaimana cara kita membuktikan diri kita sebagai seorang muslim yang baik, menyangkut bagaimana cara kita untuk berjuang menghidupkan Islam dalam kehidupan kita. Tiang ingin sampaikan dengan sanad yang tiang miliki terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tiang minta nanti tiang baca pelungguh ikut tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa al-imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi fi kitabihi Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Hadith Al-Khamis Ashar An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Tiang ijazahkan pelungguh semua hadis ini tinggi. Jawab tiang terima. Tiang ijazahkan hadis ke-15 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan sanad tiang yang menyambung muttasil kepada Al-Imamul Muallif Al-Imamun Nawawi. Alhamdulillah. Cukup?
Perlu sedikit dijelaskan? Begini penjelasannya. Bapak Ibu, kata Rasul, al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu li ate tauna lagu pembuktianna li amal perbuatan. Tidak bisa seorang mengaku beriman tetapi tidak mau beramal sesuai dengan tuntutan iman. Iman di hati, buktinya amal perbuatan. Apa amal-amal yang baik? Salah satu atau sebagian di antaranya adalah apa yang disampaikan dalam hadis yang ke-15 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi yang mulia telah bersabda, "Sai-sai, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya." Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harap pira tuntunan ya hadis ini. Harap pira tuntunannya? Harap telu. Pertama, falyakul khairon aw liyasmut. Bicara yang baik atau diam. Masya Allah. Apa bicara yang baik itu? Bapak Ibu, minimal kata ulama ada dua macam ucapan baik itu. Sik pertama, ucapan yang memang khairun binafsi, memang itu ucapan baik. Ucapan itu sendiri adalah kebaikan. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran itu selain maknanya, selain pahalanya, selain banyak, dia sendiri adalah ucapan yang terbaik. Al-Quran. Selain Al-Quran, apa ucapan yang baik itu? Hadis-hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Apa ucapan yang baik? Yang ketiga, binafsihi, yang memang dia adalah baik dengan sendirinya, adalah sesuatu yang memang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Al-kalimatut thayyibah, yaitu kalimatun thayyibah yang paling utama, la ilaha illallah, atau al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat yang baik, yang memang dia dengan sendirinya baik. Tidak perlu ditanya lagi orang, tidak perlu penilaian orang, memang dia sudah baik. Al-Quran, hadis, kalimat thayyibah. Ada juga kata ulama, kalimat-kalimat yang khair bimuradihi wa ghayatihi. Ucapan-ucapan yang sebenarnya itu ucapan yang biasa, tapi karena diniatkan untuk kebaikan, maka dia mengandung nilai kebaikan. Misal apa Bapak Ibu? Subur sidalakan palinda, kemudian berdahit sidalakan batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngombe kabar semetong. Nah, kata ngombe kabar semetong itu yang biasa saja. Tetapi karena sida niatkan untuk menyambung pembicaraan dan bersilaturahim, untuk menimbulkan rasa senang, supaya orang yang sida ajak bicara itu merasa diperhatikan. Ngombe kabar semetong, bagus-bagus nih.
ngombe saudara anda sematan, balik ngombe, keluarga bagus-bagus, pegawai ngombe, sehat-sehat nih. Karena diniatkan untuk kebaikan, maka dia menjadi sesuatu yang khair, sesuatu yang baik. Biasa-biasa, dia menjadi istimewa karena diniatkan untuk kebaikan. Bahkan Bapak Ibu, di dalam keadaan yang darurat, untuk suatu tujuan yang sangat penting, misalnya untuk mencegah pertumpahan darah, misalnya untuk mencegah permusuhan, suatu kalimat yang sebenarnya bertentangan dengan kenyataan, membahasan tiang penunggu lekak di netetu, tetapi dengan tujuan untuk mencegah pertumpahan darah kanggo kesampaian. Dan begitu dia disampaikan dengan tujuan untuk mencegah pertumpahan darah, maka itu termasuk kebaikan, walaupun sebenarnya ucapan itu tidak benar. Contoh, tahu deh tetangganya dua kiri kanan, Amak Padlun bareng Amak Mahmud misal, atau Mami Padlun, Mami Mahmud. Besual doang pegawaian, Mami Padlun bareng Mami Mahmud, besual doang, bermusuhan, sampai bermusuhan tidak berhenti, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai bahkan kadang-kadang kalau mau ketemu milih bicara. Nah kemudian si dia lihat, saya tidak boleh biarkan. Pergilah si dia aning Mami Padlun, Mami beruk tiang ulik lekan Mami Ahmad, saya Mami sikit Mahmud, pada Ahmad baru Mahmud. Beruk tiang ulik lekan Mami Mahmud lah, bagus sebutnya sida. Ternyata saya tidak duga Mami Mahmud itu memuji sida sama Mami Fadlun. Kata dia, sebenarnya tidak ada masalah saya dengan Mami Fadlun, masalahnya kecil, saya sayang sama dia, saya kangen sama dia, tapi saya belum bisa jumpa dia karena masih ada kesalahpahaman. Saya sayang, saya kangen. Begitu kata Mami Mahmud Leksida. Oh begitu kata Mami Fadlun. Mungkin begitu. Nganggur. Habis itu pulang pergi ke sekolah Mami Mahmud. Rupiah ulek lekan Mami Fadlun bagus sebut nasida. Para nasida dengan si paling alim soleh. Bisa. Sida ini orang baik, akhlak yang mulia. Padahal tidak pernah Mami Fadlun tidak pernah mengatakan itu tentang Mahmud. Mami Mahmud tidak pernah ngomong begitu tentang Mami Fadlun, tapi dengan niat supaya permusuhan hilang, supaya tidak terjadi pertumpahan darah, supaya dia kembali bersaudara, maka suatu ucapan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan, atau dalam bahasa kita gampang-gampangnya bohong, itu juga dalam hal ini itu termasuk ucapan yang baik. Kenapa? Haknan li iraqatid dima, mencegah pertumpahan darah, islahan li dzatil bain, mengakurkan atau menjumpakan kembali orang yang bermusuhan. Paham Bapak Ibu? Sebaliknya, sebaliknya, kalau ada ucapan yang tidak baik, kita tahu dua orang bermusuhan, kita dengar si A bicara tentang si B, pergi kita ke si B, lah gue jamaah sini bahasa pancor, gue goreknya jamaah sini, apa namanya tuh, pohon yang sedang penuh buahnya itu habis, waktu gorek sini habis, sudah dikuliti, diomongi, walaupun benar jangan lakukan itu. Tidak semua yang benar perlu kita sampaikan, bahkan kalau suatu kebenaran kita sampaikan dengan niat izkaan lil fitnah, niatnya adalah supaya semakin ribut, supaya semakin rusuh, maka kita termasuk ke dalam orang yang mencintai perpecahan dan menghidupkan fitnah. Kalau terjadi pertumpahan darah, kita ikut tanggung jawab.
Yo kan betul, siku sampaikan benar yang saya sampaikan. Ama Fatun, Mami Fatun nyumpah, Mami Mahmud nyumpah, saling sumpah. Saya kan cuma menyampaikan. Tidak semua yang benar itu harus kita sampaikan. Kita punya tetangga, mohon maaf, korengan. Apa bahasa Anda korengan? Hah? Lalu sudah nimpetkan. Lah, tetanggaku sini gua sebulan gorengan. Goreng. Bau sekali, tak tahan saya, baunya bau busuk. Sebulan ya gorengan petarek terus. Benar. Tapi boleh kita sampaikan itu? Apalagi di situ sukhriyatan, untuk menghina, mencela orang. Paham Bapak Ibu nih? Jadi kebaikan itu yang pertama, di situ dia mengandung kebenaran dan di situ mengandung kemaslahatan. Jangan sampai mengandung kebenaran tetapi tidak ada manfaatnya, justru bisa menimbulkan fitnah. Auliyasmut, lebih baik kita itu pesan Nabi yang pertama. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Punya tetangga Bapak Ibu? Hah? Kapan berbagi terakhir sama tetangga? Bulan puasa. Alhamdulillah. Ingat Bapak Ibu, Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis sahih yang lain. Apa kata Nabi? La yazalu Jibril yusini bil jar hatta zonantu annahu sayuwarithu. Sahabat-sahabatku, kata baginda Rasul, malaikat Jibril itu turun terus kepada saya. Tidak habis-habis, turun terus. Hanya membawa satu pesan, yaitu mewasiatkan kepada saya berbuat baik dan memuliakan tetangga. Sampai-sampai, kata baginda Rasul, sampai-sampai saya mengira bahwa tetangga itu adalah termasuk ahli waris dari saya. Ibaratnya saking terus menerus disuruh diwasiatkan sampai-sampai seakan-akan kedudukan tetangga itu seperti ahli waris. Itu pesan dari malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad. Kita amalkan nih. Bagaimana caranya? Nah, apa cara kita memuliakan tetangga? Pertama, paling tidak niki Bapak Ibu, kaful aza, jangan menyakiti tetangga. Kotoran di rumah dibuang ke halaman tetangga. Hati-hati. Piwal kita beri pesankan, jangan sakiti tetangga. Baik dengan ucapan, dengan perbuatan, bahkan dengan persangkaan. Yang kedua, tahammulul azab. Kalau sekali dua kali berulah tetangga kita, sabar. Itu cara kita memuliakan tetangga. Paham Bapak Ibu? Kan arah doang tetangganya sih macam-macam nih. Kadang-kadang. Tapi kalau di jamu apa jagur? Jamu. Ada jamu, ada jagur di sini ya. Ya. Hah? Oh, jago di perayaan. Jamu, Sabah. Nah, di Jamu di Sabah ini tiang tahu Al-Maghfurlah Maulana Syekh sudah lama mendidik kader-kader NWDI di sini. Sehingga insya Allah mereka pelungguh semua, kita semua insya Allah bisa menjaga hak tetangga satu sama lain. Jadi memuliakan tetangga yang kedua, tahammulul azab. Tahan, jangan kehilangan kendali, jangan cepat-cepat emosi kalau tetangga kita ada satu dua sikapnya yang kurang pas. Begawe tetangga misal nih Kiki, begawe terus nih undang sida, gedek, gedek, remon, Insyaallah. remon, gedek, ya sudah. Halo lagi, nah ini
Dia undang aku nangka, awas. Bulan depan aku nikah anakku itu gemes muda. Walaupun kita ibaratnya Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, ibaratnya istilahnya kita boleh membalas sesuatu, tapi mari kita cari yang lebih mulia di sisi Allah, mengamalkan hadis Nabi besar Muhammad. Yang ketiga, cara memuliakan tetangga kata para ulama adalah al-ikram bil hadiah bil ibtisamah. Begitu kita jumpa kita senyum, begitu kita jumpa ibda'uhu bisalam, awali dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam itu adalah satu yang istimewa. Walaupun hukumnya sunnah mengawali ucapan salam, tetapi dia pahalanya lebih besar daripada wajib yang jawab salam. Istimewa nih? Coba. Di mana-mana yang namanya wajib pahala lebih besar. Tetapi urusan mengucapkan salam yang sunnah justru lebih besar. Mengawali salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Orang yang mengawali mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun itu amal sunnah, pahalanya lebih besar dari orang yang menjawab salam. Berbagi, kalau ada rezeki berbagi. Kalau kata ulama, Bapak Ibu hadirin, cara memuliakan tetangga dalam hal berbagi sesuatu itu harus disesuaikan dengan kebiasaan. Untuk berdua tetangga mohon maaf, ndeknya demen makan durian, dendek pengen durian. Ya kan aku pengen. Misal sih dia demen sudah makan durian, bu sekonyol durian sih sudah biasa. Tapi punya tetangga, kalau dia cium bau durian dia pusing. Jangan dibawakan durian. Apa ini durian? Yuk, saya memuliakan sini nih, makan durian. Nah, itu bukan ikram tapi iza, itu menyakiti. Paham Bapak Ibu? Mohon maaf, kalau tetangga kita istilahnya, mohon maaf nih, istilahnya misalnya, katakanlah dia ibaratnya misalnya kepala desa atau orang yang mampu, katakanlah orang yang kaya, orang berkecukupan, kita punya, mohon maaf, maka kita beli bakso, kemudian ada sisa bakso kita itu 2 potong. Kita bawa 2 potong bakso dengan kuahnya 1 mangkok kepada Pak Kepala Desa. 2 potong bakso. Saya mau berbagi, mengamalkan hadis Nabi, memuliakan tetangga. Cocok atau enggak? Itu bukan ikram, tapi itu anak. Bukan memuliakan, tapi itu seperti menghina, mengejek. Hah? Misalnya tiang di Mataram, tetangga tiang itu kebetulan gubernur NTB. Jadi tiang bersebelahan balik bareng gubernur NTB Dr. Zul, pendopo gubernur niki itu kebetulan tetangga tiang. Tiang tinggal di rumah mami tiang dulu. Nah tiang sekarang bertempat di situ. Terus tiang kirim cilok. Sepotong cilok kirim ke Pak Gubernur, berbagi dengan tetangga. Cocok atau enggak? Nah, paham Bapak Ibu? Sesuaikan nih, sesuaikan. Karena Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anzilun nas manazilahu, tempatkanlah orang sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau memang kita punya makanan lebihnya sedikit, sedangkan tetangga kita tuh biasanya dia berkelimpahan, lebih baik nggak usah kita kasih. Kenapa? Bisa jadi masalah, bisa dianggap menghina.
Jadi kita sesuaikan dengan kebiasaan masing-masing. Paham Bapak Ibu nih? Ngerti Bapak Ibu nih? Dari depan pria, ini pengen pria. Dengan depan bau peti, ini pengen peti. Orang yang tidak bisa makan sambal jangan dikasih gebrok seponjol. Itu menghina. Sesuaikan. Dan yang ketiga, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Tamu itu tidak selalu kita undang, tapi ketika seorang tamu datang, kita muliakan sesuai dengan pesan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama kita muliakan? Kalau para ulama mengatakan, termasuk di mazhab Syafi'i, salah satu ayam. Kalau ada orang misalnya, mohon maaf tamu, katakanlah orang yang memang berhajat untuk menginap, apalagi misalnya keluarga, lalu dia perlu hajat, maka batasannya 3 hari. Ketika dia datang, atau orang musafir, misalnya lewat di desa kita, tidak punya bekal, lalu dia ingin menginap, kebetulan kita punya kamar kosong, terima dia 3 hari maksimal batas. Itu kewajiban. Mau udah sanggup 4 jelur, sila. Mau udah sanggup 5 jelur, sila. Lalu mesti jadi tamu, ini suwi-suwi. Karena di satu sisi kita wajib memuliakan tamu, tapi di sisi lain sebagai tamu kita juga punya adab kepada tuan rumah. Jadi Islam itu mengajarkan keseimbangan. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Ini apa yang dipesankan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan Bapak Ibu nih. Apa 3 hal? Yang pertama, faliyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik atau diam. Yang kedua, falyukrim jarahu, muliakan tamu kita. Caranya bagaimana? Jangan menyakiti, sabar kalau ada sesuatu yang kurang baik, dan yang ketiga, berbagi dengan sesuatu yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Lalu yang ketiga, falyukrim dhaifah, muliakan orang yang datang sebagai tamu kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kalau 3 hal ini dalam satu hadis yang pendek ini kita bawa dalam keseharian kita. Kita punya 2 telinga, 1 mulut. Kata Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti, itu merupakan ibrah dari Allah. Perbanyaklah mendengar, kurangi berbicara. Jangan tidak mau mendengar, mau ngomong saja. Nek mele mati dengan, mele tepati sih dengan. Paham Bapak Ibu ini? Lalu yang kedua tadi, falyukrim jarahu, muliakan tetangga kita. Falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Kalau ini kita amalkan, banyak masalah kita akan hilang. Tapi ingat Bapak Ibu, 3 hal ini kata Imam Nawawi itu mabnaha al-qalb. Ate sih nantuang. Mun ate ente bagus, insya Allah ucapan te pasti bagus. Tetua-tuan deh. Al-insan makhburun tahta lisanihi idza takallama urifa. Manusia itu jati dirinya tersembunyi di bawah lidahnya. Begitu dia ngomong, ketahuan kualitas dirinya. Dengan nyumpah doang, berarti awalnya isinya sumpahan doang. Kalau kerjanya mencari kekurangan orang, berarti itulah hobinya. Penuh dengan aib-aib orang di dirinya, menambah aibnya sendiri. Nah, kalau 3 hal ini hati kita baik, insya Allah dapat kita amalkan dengan baik, insya Allah. Ini yang dapat yang sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kurang khilafan. Pak Edi, terima kasih atas fasilitasi yang baik. Dibangunkan kita replika Ka'bah, bukan berarti berhaji di sini,
Tapi dengan kita melihat replika Ka'bah, mudah-mudahan yastaddu syauqan ila baladillahil haram, menambah kerinduan kita untuk berangkat ke tanah suci. Amin. Wallahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Atas langsung tutup sama doa ya. Mari kita berdoa dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bina alantana bi ilmin ladzi yanfa'una Fatinatana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahil qadri wa zakat Tukhulina bartalika wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ina wa aqiyah allama ربنا أصلح لنا كل الشرور وآخر بالرضا واليوم وبأن ربنا كل الديون وفي السورة أقرأ سكا ومنا شكري وأنا وكلتا وهي رجالها على السنن وانصرهم بما شاءوا ربنا يا ذا الجلال والمنان ربنا يا ذا الجلال والمنان واستر عيوبنا وقلتا وخذ الهدائم من الفتن واهدي رجالها على السنن والصلاة الله تشهد المصطفى من الحق دعانا والوفاء نفس الشفاء وعلى ذلك والاترافا رحمتك فسمعت بها الصلاة في شبه الأمين ذرياتي وباطن وظاهر رحمتك فسمعت بها الصلاة في شبه الأمين وعلى ذرياتي وباطن وظاهر رحمتك فسمعت بها الصلاة في شبه الأمين اللهم اشفعنا بالخير والعفو والعافية اللهم احشرنا تحت رضوان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع شيخنا المغفور له العظيم محمد زين بن عبد المجيد ومع أولياء الله العارفين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.